Bung Rocky banyak sekali yang menjapri saya setelah Presiden melakukan reshuffle kabinet itu. Mereka kembali mengingatkan saya apakah ini yang dimaksud oleh Bung Rocky Gerung sebagai radical break. Tapi kalau kita simak pengumuman dari Mensesnek, ini kan baru perubahan parsial ya, jadi masih boleh kita sebut partial break, belum radical break sepenuhnya. Jadi kita masih menunggu akan ada tahapan berikutnya untuk radical break, kira-kira seperti itu ya? Ya benar, Bung Herso. Beberapa mungkin 2 minggu yang lalu kita diskusi, lalu saya bikin prediksi bahwa akan ada radical break. Ada yang bertanya apa itu reshuffle, kita hanya menyebut itu radical break sebetulnya, dan sambil memperingatkan bahwa keadaan akan memuncak pada demonstrasi. Bahwa itu terjadi tentu bukan karena fatwa atau prediksi, tapi karena analisis yang mengarah pada soal tadi bahwa pasti akan ada keresahan publik, dan itu yang sudah berlangsung minggu yang lalu. Pasti setelah itu akan ada radical break, yang saya pakai istilah itu, yang tentu yang dimaksud adalah perubahan besar-besaran, dan di kabinet sebetulnya hari ini juga semacam radical break. Tetapi orang masih menganggap bahwa ya ini belum radikal walaupun ada break. Karena ya orang masih hitung Golkar berapa banyak di situ, kok Bahlil nggak diganti misalnya. Kan jadi radikal kalau misalnya posisi-posisi kunci itu yang dianggap sebagai proksinya mantan Presiden Jokowi itu yang diganti, itu namanya radical break. Tetapi kalau kita hitung kuantitatifnya, ya 4 menteri yang baru justru datang dari Golkar juga ya, di mana Bahlil ada pendukung Pak Jokowi. Memang ada agen-agen atau apa yang disebut termul atau ya proksi Jokowi yang diganti itu, terutama Menteri Koperasi dan beberapa menteri yang lain dari Golkar juga itu. Tetapi tetap Golkarnya menggantikan posisi Golkar juga. Jadi tidak ada radical break sebetulnya. Tapi yang kita maksud radical break adalah satu keputusan untuk melihat perubahan yang mungkin bagi Pak Prabowo sebagai presiden dicicil aja dulu. Yang penting ada semacam sinyal bahwa akan ada break, yaitu reshuffle. Jadi itu sudah terjadi, dan kita coba melihat tentu masih ada wilayah abu-abu. Misalnya Menteri Menko Polhukam masih dijabat secara ex officio oleh Menteri Pertahanan. Artinya belum ada semacam mungkin negosiasi masih berlangsung, karena Pak BG juga punya proksi atau punya faksi yang cukup kuat di dalam konstelasi politik kita selama ini itu. Dan satu lagi Menteri Olahraga tuh yang mungkin dengan alasan tertentu masih dipertimbangkan apakah dari Golkar atau dari tempat yang lain kan. Jadi sebetulnya masih ada wilayah abu-abu, tetapi keputusan sudah dibuat, dan kita mulai menghitung apa impactnya nanti pada stabilitas politik dan terutama pada kepercayaan publik tentang ekonomi Indonesia. Karena Sri Mulyani yang dianggap sebagai barometer atau threshold dari kestabilan ekonomi Indonesia selama ini diganti akhirnya tuh, dan penggantinya tentu paham tentang keuangan, tapi kita masih harus periksa apakah Pak Purbaya ini dalam kapasitas sebagai teknokrat atau ada semacam tukar tambah politik. Kira-kira itu motif yang masih harus kita lihat ke depan. Tapi apapun kendati hanya reshuffle kabinet parsial, tapi tetap saja ini menunjukkan bahwa Presiden mendengar tuntutan rakyat untuk merombak kabinet. Apakah menurut Anda ini hanya awal dan akan ada reshuffle tahap berikutnya? Ya, atau boleh kita katakan, atau saya katakan bahwa radical break hari ini disebut radikal juga karena dalam tempo yang singkat, relatif singkat, Presiden Prabowo mendengar tuntutan rakyat dan harus dilayani. Dan reshuffle adalah satu tindakan yang apapun adalah upaya untuk meredakan atau mengkondisikan suasana supaya tuntutan publik itu betul-betul didengar oleh Presiden, sehingga kebijakan yang akan datang harus berbasis pada wajah-wajah baru. Kelihatannya itu yang hendak, atau minimal yang hendak dikesankan oleh Presiden dengan melakukan reshuffle pada 5 menteri. Jadi tetap dia ada sifat radikal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang langsung kena pada kesadaran moral atau sebetulnya kesadaran
psikologis dari presiden buat tuntutan itu serius, bahwa kejadian seminggu yang lalu itu betul-betul menggemparkan dunia juga, dan karena itu mesti ada sesuatu yang radikal dilakukan. Nah, reshuffle ini kendati masih mungkin ya nggak mini juga, karena 5 itu artinya cukup signifikan, dan saya menghitung bahwa nanti akan ada periode kedua, radical break kedua tuh, karena nggak mungkin tiba-tiba dirombak semua. Itu juga cukup menggoncang atau berbahaya terhadap stabilitas manajemen administrasi negara atau administrasi pemerintahan terutama. Jadi kelihatannya ini periode pertama tuh, dan dugaan kuat saya akan ada periode berikutnya. Jadi anggap aja ini adalah cicilan pertama dari asuransi radical break yang preminya sudah dibayar oleh masyarakat sipil dalam bentuk pengorbanan karena demonstrasi kemarin, dalam bentuk keseriusan untuk meminta pertanggungjawab kekuasaan terhadap cita-cita keterbukaan politik dan cita-cita keadilan sosial. Jadi sebetulnya sifat radikalnya ada di situ, bahwa presiden cukup paham keadaan, dan karena itu dia lakukan sebuah break, satu tindakan yang betul-betul membaca dan memahami bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan tuh. Kan nggak mungkin tuntutan yang sedemikian intensif dengan demonstrasi sedemikian masif itu hanya dilayani dengan semacam janji. Tentu ada tindakan konkret, karena yang disasar tentu adalah DPR dan kebijakan kabinet, dan karena itu reshuffle hari ini ada sifat radikalnya. Kalau Anda tadi meyakini akan ada reshuffle periode kedua, berarti ini semacam cara Prabowo untuk mencicil ya, untuk membuat jarak dengan Presiden Jokowi. Secara psikologi, orang sedikit banyak kegelisahan dan kepastiannya itu mulai terpenuhi. Artinya yang tadinya gelisah mulai lihat kepastian karena pergantian kabinet yang cukup drastis hari ini. Tetapi secara sosiologis orang masih menuntut sesuatu yang melampaui semacam letupan kegembiraan kecil hari ini, yaitu sifat dari perpolitikan kita yang masih feodalistis, sifat dari perpolitikan kita yang belum sepenuhnya diakhiri melalui satu tindakan bermutu, yaitu memutus hubungan dengan rejim sebelumnya. Walaupun kita tahu secara gradual peristiwa-peristiwa mungkin dalam 6 bulan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk mengambil jarak dari Presiden Jokowi dengan membatalkan beberapa proyek strategis, dengan memahami bahwa rakyat sebetulnya background psikologinya atau saya sebutkan deep psikologinya menghendaki ada semacam penghukuman pada rejim sebelumnya. Jelas itu tuntutan yang akan berlanjut karena Presiden Jokowi itu merusak demokrasi, memberantakkan sendi-sendi kehidupan konstitusi itu, dan semua itu harus dicatat secara jujur bahwa memang Indonesia dilembahkan demokrasinya oleh Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga demokrasi menurun terus, indeks korupsinya memburuk, indeks demokrasi memburuk, seluruh indeks yang seharusnya menunjukkan prestasi Indonesia justru memburuk dalam 10 tahun ini, dan akibatnya legitimasi pemerintah yang belum menunjukkan jarak yang signifikan dengan rejim sebelumnya juga digerogoti. Jadi tetap peristiwa demonstrasi kemarin juga harus dibaca bahwa ada sesuatu yang belum selesai, yaitu kepastian apakah demokrasi kita berhasil atau justru diperburuk. Kalau diperburuk berarti mesti ada semacam ya hukuman terhadap mereka yang memburukkan demokrasi, karena bagaimanapun kebijakan politik selama 10 tahun ini dipegang secara otoritatif oleh Presiden Jokowi, dan pemburukan itu terjadi selama pemerintahan Presiden Jokowi. Korupsi berlangsung, pembiaran manipulasi proyek berlangsung, dan itu harus dibuka sebagai sesuatu supaya bangsa ini mengerti bahwa selama 10 tahun demokrasi dirusak oleh sang presiden sendiri. Demokrasi diberantakkan oleh ambisi-ambisi otoritarian, ambisi-ambisi arogansi dari kekuasaan selama 10 tahun. Jadi saya kira mesti fair supaya kita mengerti bahwa sejarah Indonesia harus ditulis melalui sudut pandang keadilan sosial, melalui sudut pandang demokrasi, melalui sudut pandang kebersihan pemerintah. Jadi clean government
yang hari-hari ini hendak dipromosikan oleh Pak Prabowo, harus juga melihat bagaimana penggunaan kekuasaan yang melucuti demokrasi, melucuti penegakan hukum selama 10 tahun yang lalu. Itu yang saya sebut deep psychology, artinya psikologi dalam yang masih mengendap dan akan terus mengendap di dalam benak publik, yang setiap saat juga bisa berubah menjadi demonstrasi. Jadi reshuffle kali ini semacam ini upaya dari presiden memberikan katarsis gitu, merespon gerakan protes dari rakyat. Sebab kalau tidak dibuatkan semacam kanal gitu sebagai katarsis itu, protes-protes rakyat ini kalau nantinya mereka merasa membentur tembok, ya bisa meluap dan bisa menjadi meledak tidak terkendali. Ya oke, untuk sementara kanalisasi sudah terjadi, artinya kemarahan publik bisa dikanalkan sehingga terlihat bahwa pemerintah atau Presiden Prabowo sensitif terhadap tuntutan itu. Itu kita anggap sebagai satu pintu yang sudah dibuka tuh. Tetapi masih ada pintu-pintu lain yang masih harus dibuka supaya betul-betul pemerintahan Presiden Prabowo ini terbaca sebagai pemerintahan dirinya sendiri, bukan dimainkan oleh faktor lain tuh. Supaya terbaca bahwa Presiden Prabowo mampu untuk mengatakan bahwa Indonesia harus kembali pada kejujuran, kebenaran, keadilan, bahwa democratic value itu mesti diungkapkan lebih dahulu tuh. Dan itu yang kita tunggu juga, supaya betul-betul peristiwa hari ini, sebut saja mini radical break hari ini, bisa menghasilkan kepercayaan bahwa ada politics of hope, ada harapan untuk membaca 2029, di mana semua orang sekarang berupaya untuk melihat bagaimana sistem politik, kultur politik dirubah, sehingga mereka yang duduk di parlemen betul-betul orang yang punya otak itu, apapun profesinya, mau artis, mau dosen, mau pejabat, mau pengusaha, tapi prinsipnya dia mesti do speak democratic value. Dia mesti paham tentang the very ideas of parliamentarianism. Dia mesti mengerti bagaimana intellectual history dari negeri ini, dari bangsa ini yang bertarung untuk menghasilkan republik, berupaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Jadi calon-calon legislatif nanti harus betul-betul paham, bukan sekedar jadi vote getter hanya untuk pamer-pamer, tapi siapapun dia. Karena ya orang bilang artis, ya nggak ada soal, banyak artis yang bahkan pintar itu di DPR tuh. Sejumlah artis yang saya kenal justru terpelajar dan mampu untuk mengevaluasi politik dari perspektif keartisannya, tetapi dengan metodologi ilmu pengetahuan tuh. Jadi soalnya bukan sumber artis atau bukan, banyak juga guru besar yang masuk di dalam atau jadi staf ahli, atau bahkan beberapa yang datang dari tradisi kampus, begitu masuk DPR juga buta huruf terhadap cara berpikir kritis kan. Jadi sekali lagi ada tugas partai untuk mengadakan kurikulum untuk memungkinkan calon-calon atau kader-kader partainya itu mengerti tentang ide demokrasi, mengerti tentang sejarah intelektual negeri ini, mengerti tentang akibat-akibat dari kegugupan atau ketakmampuan berkomunikasi. Semua itu bisa diajarkan melalui kurikulum. Jadi sekali lagi, ini era di mana kepercayaan publik pada partai politik hilang tuh.